Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulis Marlinda dengan NIM 22003071 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Departemen Pendidikan Luar Biasa, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah Dasar-dasar Ilmu Pendidikan dengan dosen Dara Eldarni MPD dengan judul permasalahan dan solusi pembelajaran jarak jauh sebagai inovasi dalam pendidikan. Pertama, terdapat pengertian jarak jauh. Pengertian jarak jauh merupakan beberapa negara berkembang seperti Indonesia. Sistem pembelajaran jarak jauh banyak sering digunakan dalam alternatif untuk mendapatkan peluang kesempatan mengikuti pendidikan yang tidak dapat diperoleh dikarenakan ada hambatan seperti fisik, geografis, finansial. Sedangkan menurut Yusul Fahdi, pembelajaran jarak jauh merupakan pendidikan umum atau terbuka dengan adanya pembelajaran yang berukuran relatif, yang kuat dengan pola pembelajaran yang berlangsung tanpa tatap muka atau berpisah antara pendidik dengan peserta. Adapun dengan pendapat menurut Hajar, proses pendidikan jarak jauh merupakan proses konstruksi maka yang berasal dari beragam informasi yang diperoleh pembelajaran melalui interaksi mandiri dengan beragam sumber belajar, baik secara individu maupun lebih dari satu orang. Seperti halnya dengan kita lakukan pembelajaran jarak jauh atau via Zoom seperti MKU di fakultas. Kita tidak pernah menggunakan ruangan di fakultas, akan tetapi kita menggunakan via Zoom atau jarak jauh. Kita berjauhan dengan dosen yang memberikan materi, sedangkan kita menerima materi di tempat masing-masing. Tidak halnya bedanya dengan ketika kita menerima penyakit COVID kemarin. Dengan begitu, kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kedua, penggunaan aplikasi Zoom dan WhatsApp sebagai pembelajaran. Pembelajaran ini sering kita lakukan dalam pembelajaran jarak jauh. Seperti halnya dengan blended learning merupakan kombinasi kegiatan pembelajaran secara tatap muka dengan dalam jaringan atau daring. Dalam pembelajaran blended learning, aplikasi Zoom dan WhatsApp grup bisa menerapkan beberapa santing pembelajaran, diantaranya santing pembelajaran asinkron dan sinkron. Asinkron memungkinkan warga belajar untuk mengakses e-learning kapan saja, mengunduh dokumen kapan saja, dan pengiriman pesan kepada tutor dan teman sebayanya. Santing pembelajaran asinkron umumnya digunakan media email atau chat dari bagi menjadi Scrum mandiri, Scrum kolaboratif. Suatu pembelajaran yang umumnya menggunakan media seperti video maupun obrolan dan dibagi menjadi sinkron maya dan sinkron langsung. Sinkron mandiri merupakan pembelajaran yang tidak terjadi dalam waktu tempat yang sama pembelajaran sinkron kolaboratif. Mandiri bisa dikatakan warga belajar secara kelompok dan melibatkan lebih dari satu warga belajar dan belajar secara kelompok.
Sinkron langsung merupakan pembelajaran yang terjadi pada waktu dan tempat yang sama, di mana di dalam tes kelas sinkron hanya menjadi ketidaktuturan warga belajar bertemu dengan waktu yang sama namun tempat berbeda, contohnya dalam video Zoom, sehingga dapat dikatakan bahwa samping pembelajaran mandiri, samping maya, dan samping kolaborat yang merupakan pertemuan antara tutor warga belajar dan langsung secara daring dan tidak bertemu secara langsung. Pada kolaborasi ini, pandemik sebelumnya, aplikasi Zoom, WhatsApp, Group dapat menerapkan samping pembelajaran sinkronnya, samping mandiri, dan askrom kolaboratif. Ketiga samping pembelajaran tersebut dirasakan efektif karena tidak melibatkan tutor dan warga belajar dalam satu waktu dan tempat tertentu. Pemilihan samping pembelajaran disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Perlu dilakukan diskusi kelompok dan tutor mengingatkan pertemuan secara online dan melakukan kontrol dan pengawasan dalam waktu yang sama. Tutor bisa memilih samping pembelajaran tutornya dan semua itu bisa menggunakan aplikasi Zoom dan WhatsApp. Yang selanjutnya, kelebihan dalam WhatsApp dan kekurangannya. Pertama kelebihan. Kelebihan dalam menggunakan via Zoom terdapat belajar jarak jauh dan biaya terjangkau. Ya, seperti kita ketahui, pembelajaran jarak jauh ini biaya yang kita gunakan akan sedikit dari sebelum kita menggunakan ruangan atau mengunjungi fakultas atau universitas. Sedangkan kita dapat mengakses dengan mudah apa saja yang kita ingin lakukan dalam waktu belajar fleksibel. Sedangkan kekurangannya, keterbatasan akses internet. Ini dirasakan saat warga atau pelajar di luar kota atau terpencil. Akses internet ini sering terjadi kepada mahasiswa-mahasiswa yang saat pulang kampung atau belajar jarak jauh di kampung. Kekurangan interaksi dengan pembelajar. Ini yang sering terjadi kepada kita. Kita satu kelas, satu dosen, maka kita tidak mengenal dosen dan kita tidak mengenal mahasiswa lain dikarenakan kita tidak bertemu langsung atau bertatap muka dalam satu ruangan. Yang ketiga, minimnya pengawasan dan pembelajaran. Minimnya pengawasan dalam pembelajaran ini karena kita tidak memiliki wawasan langsung dari mahasiswa-mahasiswa atau warga-warga lain dan pemahaman terhadap materi. Ini yang sering dilakukan oleh mahasiswa. Ketika dosen memberi materi, memberikan penjelasan, bahkan ada sebagian mahasiswa menghidupkan Zoom tapi tidak mengaktifkan kamera. Itu sering terjadi dikarenakan mahasiswa menganggap apabila telah masuk Zoom dia sudah aman tapi tidak mengaktifkan kamera, dia bisa tidur, bekerjakan lain, dan aktivitas yang tidak bisa diketahui dosen akibat tidak mengaktifkan kamera. Yang selanjutnya ada dokumentasi. Kita tidak lagi asing dengan dokumentasi yang saya berikan ini, dikarenakan kita telah sering menjalankan atau melakukan ini. Contohnya seperti keterangan yang ini terdapat kita dalam via Zoom. Di sini tempat kita menerima penjelasan dari dosen, penjelasan dari teman-teman, aktivitas penjelasan lainnya, dan memberikan laporan. Sedangkan sini, ini merupakan hal terpenting dalam via Zoom. Karena di sini kita bisa melakukan Zoom. Dan di sini pemberitahuan atau
pemberitahuan dari dosen karena terlupakan atau hal penting lainnya yang mendesak. Yang selanjutnya terdapat kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran jarak jauh sangat menerbitkan atau faktor positif dan negatif diakibatkan menguras waktu dan tempat. Hal ini positifnya kita dapat lagi pula mengeluarkan waktu dan tempat, kita hanya bisa belajar dan rumah saja. Sedangkan dengan hal negatif kita bisa bertatap langsung dengan dosen atau peserta didik lainnya. Dalam pembelajaran jarak jauh ini sangat banyak yang kita dapatkan dalam merugikan sebab kita tidak bisa mengenal langsung dengan dosen maupun teman-teman kelas dan tidak harus memiliki fasilitas seperti kuota, HP pun laptop yang stabil. Semakin zaman maju semakin mudah fasilitas pembelajaran yang kita dapat hanya bisa tergantung pada diri sendiri dan kemauan dalam belajar. Dalam kesimpulan ini kita juga menerima positif dan negatifnya. Sedangkan positifnya, kita bisa pembelajaran jarak jauh ini memudahkan kita dalam pembelajaran, memudahkan dalam biaya, gedung, dan memudahkan waktu. Maka dari itu, apapun yang terjadi dalam pembelajaran, jangan pernah gagal. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.